soal bagaimana mekanisme organisasi di kementerian. Kami dapat beberapa laporan Pak Menteri bahwa di Kementerian PU sekarang itu ada sesuatu mekanisme yang agak ekstrim. Katakanlah dalam hal penempatan orang per orang. Kami ada beberapa datanya, coba ditampilkan. Ya, ada beberapa orang yang kemudian dipindah. Bahkan sekjennya saya dengar-dengar gitu ya. Ya, katanya akan dipindah ke Papua segala macam. Monggo silakan gunakan forum ini Pak Menteri untuk menjelaskan itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahkan teman-teman di Komisi 5 juga, Ibu Yasti juga sampai bersikap seperti itu. Yasti Suprojo Mokoago. Itu teman lama saya dulu di Komisi 5 itu kan. Dari PDI Perjuangan yang kemudian berespon bahwa ada sesuatu yang terjadi di Kementerian PU. Boleh dijelaskan Pak Menteri seperti apa? Nah, saya juga saya malah bingung sekarang nih. Kenapa kemudian kalau tujuan mutasinya ke Maluku itu menjadi hukuman, nggak ngerti saya. Ya, oke. Saya malah bingung tuh. Saya malah agak bingung. Kenapa kemudian ke Papua menjadi hukuman? Kan gini, PU itu kan ada sekitar 38.600 manusia. Staff. Ya, staff total ya. Nah, di kantor berapa ya? 4 ribuan ya? Ya, kantor Patimura ya, kantor Jakarta 4 ribuan mungkin ya. Jadi kan berarti 10%, berarti 1 dari 10 orang PU itu hanya 1 dari 10 orang PU, pekerja PU ada di kantor Patimura. 9 lainnya di sini, Maluku, Papua. Terus pertanyaan saya berikutnya, apakah kalau kemudian mereka ditempatkan di Maluku tidak lebih mulia dibandingkan mereka ditempatkan di Jakarta? Nah ini saya bingung Pak, makanya saya nggak ngerti, makanya saya nggak begitu. Artinya Pak Menteri ingin mengatakan, saya kemarin nggak respon ini karena itu saya agak bingung kenapa begini ya. Kenapa kemudian merasa bahwa kalau di Jakarta itu tempat yang mulia sekali dibandingkan lu kata di Ambon, saya taruh di Ternate, saya taruh ada di Tidore, padahal itu tempat-tempat kewajiban kita, namanya PU Pak. PU itu kan pekerjaan umum ya, membangun dari mulai Sabang sampai Merauke, Miangas saya Pulau Rote. Lah kenapa mesti harus duduk di Jakarta? Nah itu saya agak bingung. Kalau mau duduk di Jakarta mungkin lebih baik mungkin ke Pemda DKI misalnya, atau tempat-tempat lainnya memang tidak mengharuskan kita sebagai ASN itu ya keliling Indonesia Raya gitu loh. Nah ini saya agak bingung Bang, jawabnya agak bingung juga saya jawabnya ini. Itu Bang. Ini menarik ini. Bingung saya bacanya. Jadi Pak Menteri mengatakan gini, jangan mengeluh dong, itu kan Republik Indonesia juga gitu kan. Iya. Sama aja gitu ya. Bener. Terus misalnya tadi ini bilang itu dari Biro Perencanaan ke Balai Wilayah Sungai. Nah pertanyaan saya berikutnya Pak, ada lagi. Kenapa? Apakah PU itu hanya ada Biro Perencanaan Anggaran Luar Negeri, nggak ada gara sumber daya air, nggak ada Bina Marga, nggak ada Cipta Karya, nggak ada pasar strategis, kan nggak bisa begitu Bang. Orang PU itu harus kenal seluruh unit organisasi. Menurut saya pribadi, mohon maaf kalau saya salah. Atau Pak Menteri mengatakan gini, jangan, atau mungkin sudah terjebak pada wilayah kenyamanan itu di Jakarta ya. Bapak ingin mengatakan begitu? Saya nggak tahu. Saya nggak boleh mengatakan begitulah. Nanti dipikir saya sudon sama anak buah sendiri. Nanti panjang ceritanya malah. Ya, tapi itu tadi saya jujur mau bertanya saja Pak, karena itu tadi mungkin juga barangkali cara berpikir kita yang keliru ya, bahwa kalau sudah di Jakarta nggak boleh pindah lagi.